Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Senang sekali saya Dianva dan juga rekan saya Margono dapat kembali hadir untuk menjumpai Anda. Dan selama 1,5 jam ke depan kami akan mengajak Anda untuk kembali menikmati sajian musik campur sari ya Mas ya. Dan kali ini akan menampilkan grup musik campur sari Romantika Pendopo Campur Sari Karanganyar. Bukan main. Jauh-jauh ya Mas ya. Tamu kita malam hari ini memang lain daripada yang lain, dia dan terasa penuh ya Mas Karanganyar, ya. Didatangkan dari Karanganyar campur sarinya begitu. Ada berapa bis tadi Mas? 3 bis kalau nggak salah. Bukan main. Ini AC-nya sampai nggak terasa dingin ya Pak ya. Iya, dan juga kita akan salah satu narasumber kita yang belum hadir juga nanti dari Karanganyar. Jangan salah Mas, sudah hadir hanya belum lenggah di sini. Artinya belum hadir duduk di sini begitu. Lo mentang dari Jakarta. Lu baru tahu ya. Oke, dan kita juga akan mengajak pemirsa untuk mengikuti obrolan ringan kita seputar pengembangan siswa unggulan yang mandiri dan berbudaya di Kabupaten Karanganyar. Dan malam ini kita sudah kedatangan tamu Bapak Hayono Suyono. Selamat datang Bapak. Terima kasih Mbak Dian. Yang tentunya tidak asing lagi bagi kita semua ya. Langganan lah, langganan. Cukup gesit ya Mas ya. Wah. Dari kabupaten yang satu sekarang udah berpindah ke Karanganyar. Ini selain karena kita kepingin menjadi sponsor pembangunan yang berbudaya. Oke. Pak Hayono, ini selain ngurusi masalah selain sponsor juga ngurusi masalah kredit, masih juga ngurusi istri orang ya Pak. Kredit itu untuk yang kurang mampu dan mempunyai usaha Mbak. Gitu. Supaya bangsa kita itu menjadi bangsa yang makmur, tiap hari senyum dan bisa nonton Plengkung Gading, Plengkung Gading. Mengurusi dan membina istri orang sudah ditinggalkan ya Pak ya? Tetap, yang kita bina itu orangnya, bukan usahanya. Gitu. Itulah sebabnya pada hari ini kita juga di antara tamu-tamu ini ada teman-teman dari universitas, bahkan dari Universitas 11 Maret di Solo kita ajak ke sini. Universitas Erlangga juga kita ajak di sini. Komplit dan ya Pak ya? Komplit, karena di Yogyakarta ini kan penuh dengan sekolah, penuh dengan universitas. Supaya para profesor, para dosen-dosen itu ikut juga dalam memberi kuliah, itu peduli terhadap keluarga dan anak-anak muda dan peduli terhadap pengembangan mutu pendidikan. Persis, Mbak. Tapi yang jelas adalah yang utama adalah dari dalam diri sendiri, dari manusianya ya Pak ya. Dan terutama kita angkat hari ini Bupati Karanganyar yang dulu seorang guru tetapi sekarang menjadi bupati. Kita lihat bagaimana kiprahnya Sri Kandi Karanganyar ini. Sebetulnya Bapak, beliau sudah hadir di studio kita. Betul. Hanya saja belum lenggah di sini karena sebelumnya beliau ingin menghibur pemirsa di rumah dengan mempersembahkan sebuah lagu bersama Mas Heri Jagung dengan Kencar Kencar. Pun aku roh sampun para esok ojo kesusu aku durung krungu piye laporanmu kula badhe matur sanak lan sedulur sedaya sami aku yen gayo
tadi kencar-kencar oleh Ibu Rina Iriani dan Mas Heri Jagung. Dan pemirsa, sebelum kita ikuti obrolan ringan kita seputar pengembangan siswa unggulan yang mandiri dan berbudaya, dan jangan lupa kita juga mengundang Anda di 0274 580 800, tapi tentu saja setelah feature yang berikut ini. Memasuki Karanganyar, sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, segera saja kita akan berhadapan dengan pemandangan khas sebuah wilayah yang menjadikan dinamika kota-kota pinggiran di Jawa. Dengan unikumnya yang spesifik sebagai kota yang menyimpan berbagai legenda. Karanganyar secara geografis memang bukan merupakan pusat perkotaan, namun wilayah dengan luas 77.378 6.374 hektar dengan penduduk 823.203 jiwa, terdiri dari 407.547 jiwa laki-laki dan 415.656 jiwa perempuan tersebut, perlahan tapi pasti menggeliat menyongsong gairah pembangunan masyarakatnya. Kawasan industri yang terus berkembang, jalan-jalan dan unit pertokoan yang terus berdandan, lahan pertanian yang membuka harapan kehidupan, serta keindahan alamnya yang mengundang dengan berbagai peninggalan sejarah dan topografi hamparan ladang perbukitan telah menempatkan Karanganyar sebagai salah satu ikon dari pertumbuhan kabupaten menyambut era otonomi dan kemandirian. Untuk 4 tahun ke depan, karena saya selama ini sudah 1 tahun menjabat Bupati Karanganyar, dan saya alhamdulillah juga memberi daerah Kabupaten Karanganyar tentunya 4 tahun ke depan saya ingin memilih secara terbaik untuk daerah saya, agar apa yang menjadi tujuan kita bersama antara masyarakat dan Pemkab tidak benar-benar terwujud, yaitu menjadikan Kabupaten Karanganyar sebagai kota wisata yang dikenal di seantero Indonesia juga internasional. Itu cita-cita kami, sehingga kesejahteraan kabupaten masyarakat setiap tahunnya terus-menerus meningkat, dan tujuan saya benar-benar agar kemiskinan semakin tahun semakin berkurang, dan insya Allah nanti mohon didoakan agar kami bisa menyelenggarakan tugas-tugas kami dengan baik. Iya pemirsa, Anda masih bersama kami di acara Pelengkung Gading, persembahan dari pemerintah Kabupaten Karanganyar dan Yayasan Damandiri. Dan tadi sudah dibuka oleh Bu Hajah, Bu Hajah. Bupati. Ya Bu Bub. Ibunya Bu Bub. Lah Bu Bupati. Oh gitu. Lebih dipercepat Lagunya ya, tadi Mas, ya? kencar-kencar ya Bu ya? Betul. Ciptaan siapa Bu? Ciptaan Mas Didi Kempot, tapi arahan dari saya. Kalau nggak salah sudah masuk dapur rekaman ya Ibu? Alhamdulillah, jadi Sudah. lagu-lagu ini Sudah tidak beredar khawatir kalau orang tua dari yang anak kecil sampai siapapun bisa mendengarkan lagu ini, karena isinya kalau orang Jawa bilang pitutur, Mendidik ya? mendidik. semua Pitutur mendidik. jati ya Bu ya. Betul. Kencar-kencar kencar-kencar apa sih, Mas, Karanganyar. artinya? Oh, moncar loh. Kencar-kencar itu karena Muruk, mobiar, dulu mobiar. Karanganyar gelap, sekarang sudah lampu Iya. di mana-mana. Oh gitu. Soalnya gini Dian, dulu Karanganyar itu kan jauh dari ingatan. Yang Orang- diingat cuma iya, Tawangmangu, Grojogan Sewu, Candi Sukuh, Candi apalagi Bu? Cetro. Cetro, Welo-welo begitu ya. Ketok motor. Nah sekarang berhubung Bu Rina pakai baju merah jadinya kencar-kencar. Kencar-kencar. Karanganyar dalane halus. Oke. Dan Mas jangan lupa Pelengkung Gading kali ini nantinya juga akan ditayang ulang oleh TATV ya Ibu ya? Betul. Terang Abadi Televisi Mojosongo Surakarta. Iya, betul. Kagungannya Ibu juga ini. Bukan. Oh, bukan. Tapi karena saya orang Solo, jadi saya kalau namanya dari Solo ya harus mencintai Solo semuanya, gitu. Jawa Iya. Tengah seluruhnya dan Indonesia tentu. Paling tidak Oke. Bu Hajah Rina ini salah satu pemiliknya begitu. Mau bilang begitu kan ya gimana? Nggak Gitu enak ya, ya, Bu Mas, ya. ya. Bukan, kalau terus terang bukan kok. Oh, kalau yang itu memang terus terang bukan. Sekarang saya ingin terus terang masalah program 2005 Ibu. Betul, Ini oke. tahun 2004 kan baru saja kita tinggalkan ya, dan baru kurang lebih 1 bulan ya Mas kita masuk ke 2005 ini. Program-program ini lebih diorientasikan ke arah mana ini Bu? Untuk 2005. Untuk 2005 program-program di Kabupaten Karanganyar. Sebelum nanti kita ke program 2005, saya selalu bersama-sama seluruh staf, seluruh masyarakat itu
cenderung dulu pada kita orientasi kemarin ya, kita menilai yang kemarin ini bagaimana. Jadi introspeksi di tahun 2004 itu bagaimana, mana yang kurang, mana yang lebih, atau mana yang kurang banget. Jadi ada skala prioritas nanti yang belum bisa dicapai di 2004, 2005 otomatis diprioritaskan insya Allah. Dan terutamanya kami memang sangat fanatik sekali atau dikatakan tergila-gila sekali dalam pendidikan. Jadi pendidikan sebagai prioritas dan juga kesehatan. Yang terpenting kalau di sebuah daerah itu ada 3 hal, yaitu keamanan, kesehatan, dan yang satu pendidikan. Insya Allah semuanya akan menjadi lancar dan kondusif. Gitu. Untuk mencapai ini kan tentu saja tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri ya Ibu ya. Betul. Ada kerjasama dengan pihak-pihak lain, baik pihak swasta salah satunya. Termasuk Yayasan. Bapak dari Yayasan Dana Mandiri. Damandiri ya. Nah ini Bu, ceritanya bagaimana Bu? Kok Ibu lalu bisa menjalin tali temali kerjasama dengan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri ini? Ya, Mula bukannya bagaimana ini Bu? tentunya begini Mas, juga para pemirsa semuanya, sebelum kita mau menjalin itu kita harus tengok kanan, tengok kiri, dengar sana, dengar sini, sehingga kami itu menjalin pas dan akhirnya memang terwujud real di lapangan, semua demi masyarakat Karanganyar. Tadinya kok terus, wah ini dengan Yayasan Dana Sejahtera Mandiri itu. Padahal mungkin masih banyak yayasan yang lain yang ingin Kenapa ini ya, itu Bu? ingin Karena bekerja saya di tahu bidang Pak Haryono itu suka ibu-ibu. Salah aja. Soalnya dulu yang diurusin ibu-ibu ya Pak ya. Maka karena saya sebagai bupati wanita, mesti Bapak ini Pasti akan membela para betul perempuan sekali. ini. Ternyata betul. Kami ajukan yang pertama, kami pancing dulu bidan karena Bapak kan dari BKKBN ya. Betul, Jadi maka tahu itu sehingga terus berlanjut dan akhirnya saya juga tidak mengerti kenapa Bapak ini selalu ada perhatian ke Dengan Kabupaten ibu-ibu, Karanganyar, khususnya kepada masyarakat Karanganyar. Ini saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada beliau Bapak Haryono Suyono. Dan akhirnya juga Karanganyar juga sampai di TV Yogyakarta kan. Iya. Kenapa sih Pak Haryono kok sukanya ngurusin ibu-ibu aja toh Pak? Ini Mas Margono ini tidak jujur Bu. Kenapa Pak? Mas Margono, Mbak Dian itu dua-duanya dilahirkan dari seorang ibu. Karena dilahirkan seorang ibu, pantas kita semua itu hormat kepada ibu-ibu. Iya. Apalagi ada ibu yang jarang menjadi bupati. Di Jawa Tengah ini hanya ada Ibu Bupati Karanganyar, Bupati Kebumen, dan Bupati Demak. Jadi kita akan coba ketiga bupati ini bagaimana kalau muncul suatu ketika sama-sama di televisi. Wah, lalu programnya sama-sama ngopeni anak-anaknya. Anak-anak itu artinya anak-anak remaja yang ada di sekolah-sekolah, yang ada di SD, dan lebih-lebih lagi juga yang ada di SMA. Karena godaan televisi ini, kecuali televisi Yogyakarta, begitu luar biasa. Tiap hari isinya berkelahi, tiap hari isinya narkoba, tiap hari isinya gontok-gontokan. Nah, Lengkung Gading ini lain, Bu. Lengkung Gading ini dengan kedatangan Ibu Bupati yang cantik dari Karanganyar ini menjadi meriah dan ceria. Apalagi begitu dibuka dengan nyanyian yang mengagungkan bahwa Karanganyar itu ternyata Kencar-kencar ya Pak. kencar-kencar. Nah, ini Mbak Dian, barangkali inilah tema-tema yang pantas untuk membangun semangat agar generasi muda itu tidak pilih-pilih. Kalau laki seperti Mas Margono ini, kalau perempuan ya nirulah sedikit-sedikit seperti Bupati Karanganyar. Jangan niru Dian ya Pak ya. Ya boleh juga. Kemarin waktu nggak ada Bu Rina, saya terus loh Mas. Oh iya? Iya, dan dikencar-kencar. Ada saingan ya Mbak. Ada Menurut saingan situasi dan sekarang. kondisi. Iya. Tapi adil sekali Pak Haryono. Kenapa? Selain apa tadi ngurusi ibu-ibu, anaknya ya tuh Penny, jadi rame ibu netra ya kan? Anaknya dicolke ya Mas. Ya enggak. Terutama masalah pendidikan, Makanya Bapak itu. Haryono begitu konsen sekali, dan juga pengembangan seni budaya ya Pak ya. Iya. Betul. Sudah sampai sejauh mana nih Pak? Untuk anak-anak pada pagi hari ini saya dengan Purina meresmikan satu proyek Kabupaten Karanganyar. Ibu Rina menunjuk bersama stafnya 2 sekolah menengah atas di Karanganyar yang dengan bantuan Ibu Rina dan bantuan Yayasan Dana Mandiri akan dijadikan sekolah unggulan. Nah, sekolah unggulan ini agak lain. Menurut petunjuk Ibu Rina, sekolah unggulan ini akan menjadi sekolah
yang tidak saja unggul secara akademis, tetapi juga akan menghasilkan lulusan-lulusan yang mempunyai keahlian di dalam seni budaya dan keterampilan, sehingga kalau lulus nanti segera bisa menjadi penyiar televisi. Ini karena Segera bisa menjadi juga juru kamera dan lain-lainnya. Oke, ini karena ada Pak Hayono dan juga Bu Rina, rupanya sudah ada Sudah ada penelpon yang teleponnya, masuk. Oh, Begitu baru pertama masukin ya. Soalnya siapa Langsung tuh? ke Payon Iya, ini Mas. ke Payon. Oke Mas Margono, sapa dulu, monggo silakan. Halo, Pelengkung Gading. Pelengkung Gading. Halo. Sugeng dalu Inje kalian sinten menika? kalian Sumpono. Pak Sungkono wonten budi Pak Pak Sungkono? Supono. Saking Batu. Saking Bantul. Monggo Pak Sungkono. Halo? Halo monggo. Anu badhe derek remen kemawon Oh nggih. atas terselenggaranya Pelengkung Gading. Napa malih niki setiap episode hampir tidak pernah ketinggalan. Alhamdulillah. Ajeng sampunipun nika Nggih. ngantos merembet wonten pundi Bu Bupati sing pundi? Karanganyar. Karanganyar Ibu Hajah Rina Karanganyar. Iriani. Matur suwun nuwun mugi-mugi daerah-daerah sanesipun saged ketularan ngaten lho. Bupati yang sementara dijabat oleh seorang perempuan. Mugi-mugi mangke Bantul niki nggih tesih komplang. Mugi mangke saged turun ngaten lho, Pak. Iji, ngaten Pak Sungkono. Iji. Dumateng sedaya kemawon. Iji, matur sembah nuwun. Pak Waalaikumsalam. Sungkono dari Bantul nih. Panjang kuyung saking Bantul Bu Rina Matur menika. nuwun. Iji. Penggemar kita dari Bantul memang banyak sekali ya Mas ya. Ternyata kencar-kencarnya sampai di Kabupaten Bantul nih dia. Ya, bukan main ini. Nah, Pak, ini tadi masalah pengembangan siswa ya Pak ya. Betul. Kan betul. banyak sekarang anak-anak SMA ini yang tentunya tidak bisa, nanti ada juga sebagian yang tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi lah. Ini lalu Betul, bagaimana nih Pak? Nah, itu Mas Margono, tadi pagi saya berunding dengan Ibu Rina di Karanganyar. Anak-anak dari 2 SMA, Bu, Dua ya. SMU. 2 SMU apa namanya? SMU 2 Karanganyar sama SMU 2 Karangpandan. Karanganyar dan Karangpandan. Di kota sama di desa ya, Nah, di daerah. di desa di kita. Salah satu SMA-nya itu 75% Perempuan. siswanya perempuan. 75% perempuan. 75%. Cantik-cantik Padahal lagi. tidak ada ketentuan Jadi ya, Pak, seperti ya? tadi Tidak. contohnya itu mungkin dari SMU di sana tadi. Mereka itu akan dilatih dengan latihan-latihan keterampilan, sehingga nanti kalau mereka itu sudah lulus, tidak saja ahli matematik, tidak saja ahli bahasa Inggris, tetapi juga ahli dalam keterampilan-keterampilan, seperti misalnya keterampilan komputer. Bahkan tadi kepala sekolahnya mengusulkan keterampilan tata boga. Jadi mereka itu nanti akan menjadi pengusaha-pengusaha yang muda, dan dijanjikan tadi oleh Ibu Bupati kalau mereka itu membuka usaha, mereka itu akan diberi modal melalui bank pasar atau bank pembangunan daerah. Nyuwun sewu Bapak, itu tadi SMU ya? SMU betul. SMA, nggih. SMU kan ya, kok ada tata boga segala apa enggak? Nah, coba Ibu bisa menjelaskan barangkali. Karena ini juga memang lain daripada yang lain. Dikatakan SMU unggulan ya harus unggul dalam segala-galanya sebagai teladan untuk SMU yang lain gitu. Ada poin tersendiri. Ada gitu ya, poin-poin Bu, ya? tersendiri, dan alhamdulillah kenapa tata boga, karena di situ banyaknya perempuan gitu. Jadi kami pengen, kalau biasanya perempuan ini cenderung melanjutkan sekolah itu kecil ya. Jadi saya kepengen nanti siap ya berwirausaha gitu. Kalau untuk yang lain misalnya itu ada tata boga menjahit gitu. Belum ya? Belum sampai ke sana ya? Ya sampai Keterampilan menjahit. menjahit. Jadi untuk keterampilan memang untuk Tidak yang hanya terbatas tata boga aja nih, Bu, tidak terbatas itu. Dan insya Allah nanti dari 2 SMU ini berkembang dari nanti untuk seluruh SMU yang ada di Kabupaten Karanganyar. Jadi gini Dian maunya Ya. Bu Rina ini setamat dari SMA, apabila tidak bisa meneruskan Melanjutkan. perguruan tinggi, Iya. dia sudah bisa mandiri sesuai dengan sponsornya Yayasan Dana Sejahtera Mandiri. Mandiri. Begitu Nanti kan yang Pak? memberikan kredit kalau mau usaha Iya. Pak
Cahyono. Oke Ibu, Bapak nanti kita lanjutkan Ada obrolan kita. telepon lagi, Dian? Udah, saya mau ngajak pemirsa untuk melihat feature yang Enggak, lain. ada telepon Oh, dulu. sudah ada telepon. Iya. Kita sapa dulu aja ya Mas. Boleh, ya. silakan. Monggo, silakan. Halo Pelengkung Gading. Halo, Halo Pelengkung Gading, dengan siapa Bapak? dengan Yanto Mas Yanto di mana? di Condong Catur. Di jalan? Condong Halo, catur Mas. Condong Catur. Catur. Iya, monggo Mas Yanto. Itu Kang Dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Waalaikumsalam. Yanto. Bu Acah Bupati Karanganyar, Ajeng Mbak Ariana Siono, Mas Margono, Injih, Mbak Dian, injih, Nggih. Kang Dalu. injih Mas Kalau Iya, Yanto. mendangan, Bapak. wah bahasa Indonesia. Ah, monggo. Saya ikut bergembira sekali karena melihat dan menyaksikan sendiri, tapi yang dua mungkin belum lihat Bupati Demak, Demak Bupati sama Kebumen, Kebumen ya. Bupati Suatu sekarang saat nanti juga. pasti. Ya langsung ingin menanyakan pada Bu Acah Bupati Karanganyar. Mas Yanto nyon sewu agak dipersingkat nggih. Oke, Monggo, silakan. program-program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang dumateng Bupati Acah Karanganyar. Lajeng nomor kalih bagaimana cara mengentaskan kemiskinan rakyat supaya bisa makmur. Matur nuwun. Nggih. Nggih, Matur nuwun Mas Pak Yanto. Begitu. Mas, jawabnya nanti aja ya. Oh iya, setelah Nggih, feature. punya. Mangga kemauan nggih. Dan pemirsa, kami akan menjawab pertanyaan dari Pak Yanto di Condong Catur, tapi tentu saja setelah persembahan lagu yang berikut ini. Skema kemitraan antara Pemda Karanganyar dan YSDM setidaknya telah melengkapi orientasi dan prioritas pembangunan masyarakat Karanganyar. Orientasi yang mengemuka melalui APBD dan rencana strategis daerah di bidang industri, pertanian, dan pariwisata di masa depan akan memperoleh daya dukung berupa hadirnya SDM terdidik yang memiliki komitmen pada tanah kelahirannya, terutama pada perlunya menyiapkan anak didik hingga ke jenjang perguruan tinggi. Mengingat anak-anak hari ini adalah pemimpin di masa depan. Akan tetapi, sebagai bentuk dari gagasan kolektif pemerintah daerah terhadap keprihatinan serta harapan masyarakatnya, Rina Iriani menyadari Karanganyar ke depan memerlukan dukungan berbagai pihak. Belajar dari apa yang telah dicapai selama ini, sudah selayaknya jika apresiasi dan penghargaan juga diberikan kepada berbagai pihak yang telah berkeringat membangun Karanganyar hingga mampu hadir di peta nasional. Karena kami selaku Bupati Karanganyar dan pemerintah Kabupaten Karanganyar bekerja tidak bisa sendiri tentunya banyak pihak, dan kami sangat berterima kasih dan mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya terutama kepada seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Karanganyar dan kepada DPRD dan juga kepada semua pers yang telah membantu bagaimana Karanganyar ini bisa maju ke depan lebih baik. Dan juga keaktifnya juga saya selalu mengajak kepada keseluruhannya ini semua berbagai pihak untuk bagaimana kita bekerja keras dan selalu berdisiplin untuk mencapai tujuan agar sukses.
Ora esok ora sore mung kelingan sak solat-salate nadyan mung krungu suarane apa maneh yen nyawang esemu bebasan segara matur kalah manis sing manis pancen sliramu hepa bunga ati wong bagus antuk nugrah ora mung jroning impenku bisa nyandeng sliramu satu nadyan mung krungu suarane apa maneh yen nyawang eseme bebasan segara matur kalah manis sing manis pancen epa bunga ati wong bagus antuk nugrahaning Gusti nadyan ora mung sliramu mung kelingan sliramu satu Mas. Mas, ini yang dimaksud esem tuh esemnya siapa sih? Esem Soalnya itu senyum. bukan. Yang dimaksud esemu tuh esemnya siapa? Bu Hajah Rina mesem. Tamu-tamu kita juga banyak yang mesem. Apalagi Penari-penarinya penarinya saja juga mesem mesem. semua. Pelatihnya aja mesem-mesem terus. Pak Ayono juga mesem-mesem apalagi aja Pak ini Aryono Mirsa nih. ini. Mbak Sri Uning. Mbak, ini saya tadi khusus pada waktu tarian sedang berlangsung. Saya tanyakan pada Bu Bupati, apakah ini gadis-gadis yang menari ini dari Karanganyar. Lalu beliau menjawab, Pak Aryono jangan cuma 4, ada ribuan kayak begitu itu di Karanganyar. Kenapa nggak dibawa sekalian Bu Rina? Cuma campur sarinya saja. Karena saya tahu TVRI nggak muat nanti. Lain kali ya Bu, Orang ya, lain untuk kali. episode lain. bupatinya saja cantiknya kayak gini, apalagi penari-penarinya Iya, kan semakin betul. lebih cantik ini. Karunia ini- Allah. Betul sekali. Amin. Dan tadi Mas Yanto di Mas Condong Yanto, Catur, nah, ini tadi ada ingin- tugas dari untuk Pak Aryono Gimana? ya, untuk menghadirkan Bupati Demak dan Demak juga dan Bupati Kebumen. Kebumen. Ini tugasnya Pak Aryono ini. Begini Mas Margono. Jadi saya tadi bisik juga. Kalau cantik-cantiknya kayak begini dan menghiasi acara Pelengkung Gading, Iya. barangkali acara Pelengkung Gading ini bisa di siar ulang di Jakarta. Dan kalau disiar ulang di Jakarta, barangkali bupati-bupati dari daerah lain juga terpaksa ke Yogyakarta untuk merekam acara Pelengkung Gading. Merekam dan ikut tampil dong Bapak. Tidak merekam Kalau dong, cuma Pak, siaran merekam, Pak. Oh, siaran. Iya, Oh, ya, ikut siaran. undang di sini Bapak, jangan Siaran. hanya merekam. Begitu Nah, ya. Untuk itu kita serahkan Pak Aryono saja ini ya kan. Oh, Saya Itu dijadikan untuk yang- marketing manager begitu ya. Oke Mas, tadi Mas Yanto di Condong Catur menanyakan masalah Program-program jangka pendek, menengah, dan Monggo. panjang panjang, di ya. Kabupaten Oke, langsung Karanganyar. saja saya jawab. Untuk poin bahwa pertama, monggo. Untuk poin pertama yang jangka pendek, karena di Kabupaten Karanganyar banyak sekali Mbak, ini yang 2004-2003 itu belum terselesaikan, diantaranya karena banyak bencana alam sehingga sekolahan-sekolahan terutama itu pada roboh dan banyak kena tertimpa angin ya. Jadi ini akan kami selesaikan sebagai skala prioritas untuk 2005. Dan saya sendiri sangat gerah kalau pas kunjungan ke daerah, ke desa-desa, ke pelosok melihat bagaimana bangunan SD itu seperti itu masih digunakan untuk anak didik saya. Padahal sudah nggak layak. Ya? Sudah nggak layak. Jadi saya sering-sering kalau datang, tolong ini jangan dipakai, ini urusannya dengan nyawa. Kalau kita percuma pendidikan tinggi tapi semuanya mati, gimana kalau kerobohan, saya bilang itu. Akhirnya juga
karena saya memang program untuk jangka pendek itu juga ke kesehatannya. Jadi kami sangat perhatian dengan itu. Dan untuk jangka menengah tentunya bagaimana pertanian pariwisata, dan pariwisata ini karena di Kabupaten Karanganyar itu sangat berpotensi untuk pertanian dan pariwisata, dan alhamdulillah kerjasama Kabupaten Karanganyar dengan Provinsi Bali. Jadi kemarin dengan Ki Anyar saja, tapi alhamdulillah direspon baik untuk Gubernur Bali. Akhirnya Karanganyar itu sudah ada di Bali di sana. Dan kalau misalkan saya meminta kemarin kepada Gubernur dan seluruh Bupati Bali itu apabila wisatawan asing datang itu sudah masuk untuk paket ke Kabupaten Karanganyar. Dan untuk jangka panjang tentunya kami ingin sekali Kabupaten Karanganyar itu tidak hanya tingkat nasional tapi bisa go public untuk internasional. Itu bagaimana gitu. Itu yang menjadi pemikiran sekarang ya, Ya, menjadi dan PR. menjadi PR, tapi alhamdulillah selama 1 tahun Kabupaten Karanganyar dengan peningkatan yang luar biasa di bidang pariwisata. Jadi terutama kami menciptakan wisata-wisata baru seperti Grojogan Jumok yang tidak kalah dengan Tawangmangu, juga Candi Cetho yang sekarang juga ribuan ya. Lalu untuk yang poin Lalu kedua, ada penelpon lagi nih Pak. Yang sebentar, kedua yang masalah pengentasan kemiskinan tadi ya. Kita terima Belum. telepon dulu Kita saja. terima telepon dulu. Aha, Monggo, supaya nanti silakan. sekalian bisa dijawab barangkali begitu ya. Oke, silakan. oh gantian saya. Iya dong. Oh, terima kasih. Sama-sama. Halo, Selangkung Gading. Malam, Iya, dengan siapa Ibu? dengan Ibu Rudi di Imogiri. Ibu Rudi di Imogiri. Monggo silakan Ibu. Selamat malam bapak-bapak dan ibu yang Ibu Rina. Selamat malam. Silakan. Iya, Bu Rudi. silakan Bu Rudi. Ini mau nanyakan dengan bapak. Oh, Dengan silakan. Pak Haryono, monggo Apa? silakan. Yun Ya. sewu singkat, Ya. pada jelas ya Ibu, monggo. Halo, Silakan. selamat malam Pak Aryono. Selamat malam Bu Rudi. Ya, mungkin nggak lupa dengan bapak di Imogiri dulu. Oh, ya. Pak, saya ingin tanyakan masalah SMU tadi Pak. Masalah SMU itu saya punya anak yang bakatnya di komputer gitu Pak ya. Tapi katanya bapak tadi masalah apa itu yang di koperasi tadi, masalah perdanaan itu loh Pak. Oh. Jadi kita masalah anak saya itu kan di komputer, tapi masalah terbenturnya untuk mengembangkan itu Pak, usaha itu bagaimana caranya bisa mendapatkan peluang usaha itu Pak. Oke. Iya. Begitu Bu Rina? Saya usaha Kok Bu sendiri, Rina? bisa gitu loh Pak. Bu Rudi. Bu Rudi. Begitu Ibu Rudi. Begitu ya Bu Rudi ya. Haryono, selamat malam dan selamat berjumpa Ini lagi. Mas Gun ini sudah kerina-rinaan ini. Iya ini. Padahal baru pertama kali ketemu ini ya. Sudah kesengsem semu tadi lagunya. Boleh saya jawab Mbak? Monggo, Diana? silakan, Pak Haryono, Begini, langsung saja. tadi Bu Rudi, saya juga bekerja sama dengan Ibu Rina di Karanganyar dan juga tentunya dengan Pak Bupati di Imogiri ya. Imogiri itu masuk Kabupaten Bantul. Juga dengan Pak Bupati, di sana itu ada Bank Pembangunan Daerah, juga ada Bank Bukopin. Kita di Bantul itu akan bekerja sama juga dengan Bank Pasar. Jadi nanti Bu Rudi saya persilahkan untuk menghubungi bank-bank itu untuk mencoba menggali kemungkinan-kemungkinan usaha apa. Dan ini yang kita lakukan di Karanganyar, ini tidak saja ahli komputer, bahkan tadi Bu Rina telah ngendiko bidan-bidan pun diberikan kredit. Jadi bidan-bidan Ibu Rina itu sekarang di Karanganyar diberi kredit untuk membuka praktek. Untuk juga ini yang istimewa. Tadi kita sepakat bahwa bidan-bidan itu diajak berkunjung ke sekolah-sekolah tingkat menengah atas. Karena anak-anak SMA itu begitu keluar kawin. Kalau kawin itu biasanya lalu harus berhubungan dengan bidan. Jadi mulai sekolah sudah mulai dikenalkan dengan bidan. Lalu bidannya tempat prakteknya tadinya saya tawarkan pinjaman 5 juta, tapi Bu Bupati protes kalau 5 juta nggak cukup karena terlalu sedikit, lalu dinaikkan sekarang menjadi 10 juta. Dan tadi diusulkan lagi masih ada berapa? 59 bidan. Jadi juga tentunya anak-anak yang berbakat komputer itu bisa diajari untuk berusaha dan dengan sendirinya bisa dibantu melalui bank. Ya, itu untuk Bu Rudi tadi ya di Ya, Mogiri. ya.
pertanyaan tersisa dari Mas Yanto tadi, Bu Rina, Ya. masalah pengentasan kemiskinan tadi. Kemiskinan tidak lalu bisa langsung ya, bisa dientaskan kalau kita tidak bisa mengentaskan pengangguran. Jadi bagaimana cara kita untuk pengangguran ini dientaskan dulu begitu. Jadi untuk pengangguran ini kita entaskan lewat apa? Ya kita harus berjuang. Bagaimana cara agar Kabupaten Karanganyar ini paling tidak yaitu tadi semuanya bisa yang nganggur-nganggur ini kita inventaris apa skillnya, keterampilannya di bidang apa. Misalkan di mesin jahit ya kita langsungkan ke bagaimana agar mereka itu terampil di mesin jahitnya. Juga untuk Kabupaten Karanganyar ini tidak henti-hentinya untuk mencari bantuan-bantuan untuk APBN. Jadi seorang bupati tidak boleh hanya duduk diam menyuruh dinas-dinasnya. Jadi saya memang sering bekerja itu dinas kami ajak bersama dan saya sering maju sendiri karena mudah-mudahan dengan majunya seorang bupati itu dari insya Allah para menteri ini nanti kan lain ya. Gitu. Apalagi bupatinya wanita begitu ya Bu ya. Wanita saja sudah Cancut Taliwondo ikut berjuang. Dan setelah itu juga tidak harus dibiarkan saja, ini harus dipantau, kita harus turun ke bawah bareng-bareng. Jadi jangan sampai setelah diberi bantuan itu kita biarkan. Jadi bantuan ini terus-menerus kita pantau sampai di mana, bisa tidak, mampukah dia menunjukkan kalau memang modal labanya itu ada atau tidak. Gitu. Begitu sudah ada penelpon lagi. Sudah ada penelpon lagi. Oke, kita sapa dulu ya Mas ya. Halo, Pelengkung Gading. Dengan siapa? J, dengan siapa ini Bapak? Agus Rubianto di Wonosari. Pak Agus di Wonosari, Jalan Wonosari? Ya. Monggo silakan Bapak. Ini hanya masih. Maaf Bapak, volumenya agak diperbesar sedikit ya? Iya. Bapak, Ibu Bupati ya ini ya. Ibu Rina. Mudah-mudahan untuk yang di daerah saya atau yang nanti calon-calon bupati, karena mungkin sebenarnya kan ada pemilihan bupati untuk di daerah saya, itu mudah-mudahan niatnya itu ada seperti Ibu Rina itu untuk memajukan pendidikannya, khususnya untuk sarana-prasarananya, karena kebanyakan di daerah Gunung Kidul itu banyak sekali yang gedung-gedungnya itu banyak yang rusak, itu banyak sekali. Jadi untuk masukan, saya sering Gading itu untuk menarik latarnya kok hanya itu saja, apakah nggak ada yang lain gitu loh. Itu aja. Yang dimaksud itu saja apa Pak Agus? Ya? Yang dimaksud itu saja apanya? Menariknya sepertinya hanya personalnya itu hanya itu saja itu. Sering dari tahun-tahun kemarin itu juga sama seperti itu, jadi yang lain itu. Oke. Terima kasih ya. Oke, terima kasih Pak Agus di Jalan Wonosari. Ini memang keempat penari pilihan ya Mas ya. Sebetulnya enggak itu saja ya, memang ada rolling, Yang dikeluarkan oleh Mas Agung itu baru itu begitu loh ya. Betul. Ada beberapa anak, tapi memang setiap episode kita hanya mengeluarkan 4 penari saja. Tapi sebetulnya banyak hanya mungkin sekali. Kurang cermat Mas Agus ya. Oke, dan pemirsa, sebelum kita lanjutkan obrolan kita dengan Bu Rina dan juga Pak Ayono, kami akan mengajak Anda untuk menikmati dulu sajian lagu dari Mbak Lia Romantika dengan wisata berikut ini. Sekolahku orang
mentang-mentang sekarang Karanganyar banyak tempat-tempat wisata, lagunya juga main. wisata. Tapi Mas, memang betul ya ngendikanipun Pak Hayono. Gadis-gadis Karanganyar banyak yang cantik-cantik. Penyanyinya dari Karanganyar juga cantik ya kan? Iya betul sekali. Bu, ini tadi wisata ini ciptaan siapa, Bu? Ciptaan Mas Tritunggal, jadi dari staf DPU Karanganyar. Arahannya Bu Rina juga ini? Ya pokoknya kami selalu mengajak kepada masyarakat Karanganyar kalau menciptakan lagu itu disenangi dari anak kecil sampai kakek nenek. Kan ada juga lagu itu kadang oh jangan, tidak boleh, orang tua itu tidak boleh menyanyi ini menyanyi itu karena ya. Tapi untuk insya Allah ciptaan dari Karanganyar semuanya yaitu tadi menyenangkan segala umur dan mendidik. Iya betul gitu. Oke Bapak tadi sudah menyinggung masalah kredit yang diberikan untuk bidan ya. Tadi juga disinggung masalah untuk memajukan pendidikan. Nah, untuk memajukan pendidikan sendiri kita juga harus ikut memikirkan kesejahteraan para guru. Ada juga kredit untuk para gurunya Pak? Tadi secara khusus bukan saja para guru. Iya. Jadi rupa-rupanya pemerintah sekarang ini sedang berjuang keras, termasuk Bupati Karanganyar itu. Tadi itu kita bertemu dengan kira-kira 600-an Bu ya, 600 yang 600 tamu-tamu termasuk guru bantu. Jadi di tanah air kita ini masih banyak guru bantu yang tidak saja belum diangkat menjadi pegawai negeri, tetapi harus bekerja keras dan gajinya masih ya pas-pasan. Sehingga mungkin kalau ambil gaji di Kota Karanganyar lalu pergi ke tempat mengajarnya, belum sampai ke tempatnya duitnya sudah habis. Jadi barangkali ini merupakan satu panggilan yang Mbak Dian sama Mas Margono belum tahu apa yang ada di pikiran Ibu Rina. Ibu Rina ini biarpun jadi bupati tapi masih menyanyi, masih merekam, dan rekamannya itu diberikan kepada siapa saja yang mau menyumbang untuk pendidikan. Nah ini merupakan satu anugerah bahwa suatu kabupaten punya bupati yang pinter nyanyi dan nyanyinya direkam, kemudian dijual dan hasil penjualannya untuk pendidikan. Nah ini perlu diketahui oleh para penonton televisi, siapa tahu kalau ada yang pejuang-pejuang seperti itu. Sebab anggaran pendidikan supaya jadi 20% menurut Undang-Undang Dasar itu belum ada duitnya sekarang, apalagi kita ada dapat musibah di Aceh, di Nias dan sebagainya. Mari kita seperti Ibu Bupati ini, jadi guru-gurunya diberi insentif, guru-gurunya diberi tambahan, guru-gurunya diberikan kesempatan untuk menambah ilmunya, magang. Nah, Yayasan Damandiri bersama pemerintah daerah di Karanganyar ini memancing, gimana? Nah, ternyata Ibu Bupati tanggapannya sangat positif dan seluruh hasil rekaman itu akan disumbangkan untuk bidang pendidikan. Pokoknya Dian, Yayasan Damandiri ini selalu siap untuk membantu, terutama dalam peningkatan mutu pendidikan ya. Begitu kan, Pak? Tidak cuma pendidikan Mas, kesehatan juga, usaha kecil menengah juga nih Pak. Tapi mohon maaf ini sudah ada penelpon yang masuk, kita sapa dulu. Halo, Pelengkung Gading, dengan siapa? Halo? Iya, halo. Pak Widodo, Bu. Ardi Gondo. Pak Widodo. Oh, Pak Widodo. Mohon maaf. Dari Maguwo, Sleman. Jauh Wong Maguwo sama sini, Mas. Monggo silakan Pak Widodo. Halo. Iya. Halo. Iya, halo, Iya, silakan halo. Pak Widodo. Monggo silakan Bapak. Iya, silakan Pak Izin. Widodo langsung. Ya, Bu, Silakan saya langsung senang saja, Bapak. sekali, Bu, lihat acara Lengkung Gading ini. Saya kepingin sambung dengan Pak Hayono Suyono, Bu. Oh, boleh. Monggo silakan langsung Pak saja. Widodo. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Pak Widodo. Gendalu. Halo? Ya, Iya, langsung gimana Pak Bapak? Widodo. Langsung saja Bapak. Saya tertarik sekali dengan acara Bapak malam ini, Pak. Oh, monggo. Iya, saya ingin tanya, Pak. Untuk yayasan Bapak ini sudah di kabupaten mana saja, Pak, kerjasamanya selain Karanganyar? Saya warga Maguwarjo tertarik sekali dengan kerjasama Bapak dengan di Kabupaten Karanganyar. Yang pertama itu, Pak, di mana saja? Yang kedua, yayasan Bapak ini kerjasama dengan Kabupaten Karanganyar itu bekerja sama dengan Pemdanya atau dengan lembaga tertentu, Pak, dalam penyaluran dananya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Begitu Pak Widodo. Di Di Maguwo.
Iya, di Sleman, Maluku. Sleman. Iya. Sleman. Kita langsung ke Langsung Selingan saja, dulu. monggo silakan. Langsung saja, Pak. Pak Yono. Pak Widodo, Yayasan Dam Mandiri ini bekerja sama dengan kira-kira 50 kabupaten sekarang ini untuk tahun 2005. Antara lain kabupaten-kabupaten yang bupatinya perempuan. Jadi jadi di Jawa Tengah ini dengan Kabupaten Demak, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Karanganyar, di Jawa Timur yang perempuan itu Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Tuban. Begitu seterusnya juga di Yogyakarta ini bekerja sama dengan Kabupaten Bantul maupun juga dengan Kota Yogyakarta. Ini sedikit-sedikit kita membantu dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan, dalam bidang usaha kecil menengah, dan tentunya nanti akan berkembang. Karena kerjasamanya seperti dengan Bu Rina itu hanya memancing saja. Kita misalnya kasih 10 juta, Bu Rina kasih 100 juta. Jadi kita siap kerjasama dengan yang kira-kira banyak duitnya seperti itu. Bu Rina tadi, Bu Rina telah menjelaskan tentang skala prioritas terutama dalam jangka pendek tadi ya Bu Rina. Nah, sejauh ini sampai di mana realisasinya untuk mewujudkan jangka pendek tadi terutama dalam peningkatan mutu pendidikan Bu Rina? Ya, realisasinya tentu saja karena kami juga melihat langsung di lapangan, alhamdulillah dalam 1 tahun saya merasakan masih banyak kekurangan. Nah, kekurangan-kekurangan ini di tahun 2005 otomatis kami kejar bagaimana agar di tahun 2004 jadi tidak istilahnya meninggalkan PR begitu banyak. Jadi 2005 nanti insya Allah kami juga harus sampai real di lapangan. Jadi juga seperti untuk SD-SD bagaimana cara kita, perjuangan kita. Kalau memang APBD tidak ada otomatis kan juga bisa ke provinsi, juga bisa ke pusat. Jadi di pusat ada blok grant kita kejar, ada bantuan apa kita kejar. Yang penting kesemuanya untuk masyarakat Karanganyar. Dan kalau biasanya kalau bupati itu berjalan sendiri, insya Allah bisa memaparkan secara langsung, walaupun memang dari dinas-dinas kami ini lebih mahir dalam teknisnya. Namun demikian kalau dalam meyakinkan itu, kalau pimpinan itu datang sendiri, dan bahkan kami selalu memaparkan dan monggo silahkan untuk melihat langsung untuk Kabupaten Karanganyar. Dan kebetulan setiap minggu kami itu ada istilah Jumat keliling, jumling namanya. Jadi tiap Jumat dengan beribadah, dengan sholat bersama-sama, kami mengajak seluruh staf dari Muspida dan DPRD untuk terus-menerus dari daerah ke daerah. Daerah kami ada kurang lebih 172 desa. Insya Allah dalam jangka 2 tahun, 172 desa kami mengenal semuanya. Dan ini apa? Untuk menggali potensi dan kekurangan-kekurangan apa yang ada di daerah itu. Dan langsung kami tidak ada seremonial yang bagaimana. Jadi kita di masjid, tanya jawab, boleh tanya kepada Dinas Pendidikan, boleh tanya kepada Bank Pasar atau BPD, boleh bertanya kepada hukum misalkan Kapolres ataupun Kejaksaan, siapa saja, karena kami datang. Dan alhamdulillah selama ini kami jalani luar biasa hasilnya. Sehingga apabila ada, oh ini bantuan berapa, tahu, oh di sana harus arahnya kemana, itu sudah tek-tek sudah jelas. Tanpa protokoler pun cukup mengena ya Mas ya. Oke, dan rupanya sudah ada penelpon yang masuk lagi. Kita sapa dulu, monggo silakan Mas. Halo, Pelengkung Gading. Halo. Iya, dengan Ibu siapa Bu? Dengan Bu Wati Pak. Bu Wati di mana? Dari Bu Wati? Bantul. Dari Bantul. Silakan Bu Wati. Dari samping kalian Pak Haryono Pak. Oh, Pak Haryono. Kalau Putri kok mesti Pak Haryono. Pak Haryono itu kan. Wah, Jan. Semoga Bu Wati. Iya. Pak Haryono Sugeng Dalu. Ye Sugeng Dalu Bu Saya Wati. juga seorang perempuan ini Pak. Ye monggo. Sudah tahu Pak Haryono. Iya, Pak Haryono dalam memberikan bantuan tadi mungkin disebutkan berupa kredit Pak ya. Kaitannya juga untuk pengentasan kemiskinan, mungkin Pak Haryono atau Bu Bupati ini melibatkan juga unsur perbankan atau mungkin LSM atau apa, itu melalui mana itu Pak? Kalau mungkin saya pengen gabung gitu, gimana, lewat bank mana misalnya? Gitu aja Pak, matur nuwun. Terima kasih. Ini Bu Wati di Bantul. Di Bantul. Ye Bu Wati. Pak Haryono sebentar Pak. Ye. Pak Haryono itu ngagem Semar Mesem atau jarang gue? Pak Haryono nyon sewu. Saya hari ini memang agak berat, biasanya bersaing dengan Mbak Dian. Hari ini saingannya ya Mbak Dian, ya Bu Bupati, tetapi ya itulah penelpon mesem ya. Oke, Pak Haryono nyon sewu, biar nggak terlalu berat, gimana kalau kita break sebentar? Boleh. Oke, dan pemirsa kami akan kembali setelah feature yang berikut ini.
Kabupaten Karanganyar semula memang merupakan wilayah yang jauh dari ingatan. Orang akan lebih mengenal Tawangmangu, Candi Suku, Candi Ceto, Grojogan Sewu yang sesungguhnya berada di kawasan kabupaten ini. Namun sejak duet kepemimpinan Hajah Rina Iriani Sri Ratnaningsih SPD M.Hum, KRMTH Dr. Andes Sri Sadoyo Harjomi Guno MM sebagai Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar sejak tahun 2002, Karanganyar bangkit dan mencuat ke peta nasional. Bukan hanya karena kemunculan sosok Rina Iriani sebagai Bupati perempuan yang pada awal terpilihnya sempat menuai kontroversi cukup panjang. Tetapi di bawah kepemimpinan sosok ibu yang mencintai seni tradisi sebagai karakter budaya bangsa ini, Karanganyar mampu membuktikan dan mengedepankan potensinya. Beruntung bagi masyarakat Karanganyar, di tengah upaya tak kenal lelah Rina Iriani dan dukungannya, berbagai instansi teknis di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya hadir Yayasan Dana Sejahtera Mandiri (YSDM) yang memungkinkan gagasan cerdas pemerintah daerah Karanganyar mengalami percepatan realisasinya. Bertemunya gagasan Rina Iriani tentang masa depan Karanganyar dan orientasi YSDM di bidang penguatan UKM, pendidikan dan kesehatan seperti kerinduan anak-anak yang menemukan kearifan bapaknya. Maka mulai Juni 2004 dilakukan kesepakatan kemitraan antara Pemda Karanganyar dan YSDM berkaitan dengan program peningkatan pendidikan, kualitas kesehatan dan penguatan UKM. Dengan menunjuk pelaksana teknis PD Bank Pasar Karanganyar yang telah beroperasi sejak 15 Maret 1969. Here's
Iya, Mother How Are You Today biasa dibawakan oleh Maywood ya Bu ya. Maywood ya Bu ya. Tapi kali ini dari Iya, Mother How Are You Today biasa dibawakan oleh Maywood ya Bu ya. Tapi kali ini oleh Dini dari Karanganyar, Dini Aditama. Kesan Ibu bagaimana nih? Sebuah lagu Mother How Are You Today tentang seorang ibu. Bagaimana Ibu Hajah Rina kali ini perasaannya? Iya, bangga tapi tidak untuk membanggakan diri sendiri. Bangga akan bagaimana sebuah lagu itu diciptakan dan karena itu untuk seorang ibu, dan kami sangat menikmati tadi sampai lupa kalau sudah selesai. Ya, hadirin dan juga pemirsa di rumah, ternyata memang istimewa pada kesempatan kali ini. Selain Bupati dari Karanganyar yang hadir, kemudian Pak Haryono Suyono juga hadir, Campur Sari dari Karanganyar, para Muspida dari Karanganyar, dan juga bahkan kali ini juga hadir mantan Menteri Koperasi Bapak Subiakto Cakrawardaya. Senang sekali bisa hadir di kesempatan Pelengkung Gading kali ini, dan juga ternyata kali ini hadir salah seorang Direktur Utama PD Bank Pasar Karanganyar yang kali ini segera akan berbincang-bincang dengan rekan saya Dian. Oke, silahkan Dian. Iya, terima kasih rekan Margono. Kalau dengar saya lembut sekali dia Pak. Karena jauh, biasanya kalau dekat malah enggak ya. Oke, selamat malam Bapak Suharjo. Ya. Ya, dan pemirsa, ternyata peningkatan pendidikan, kualitas kesehatan, dan juga kemajuan usaha kecil menengah bukan saja menjadi tanggung jawab Bupati Karanganyar dan tidak saja menyita perhatian yang cukup besar terhadap Bapak Haryono Suyono. Ada seorang lagi yang mempunyai andil cukup besar di sini, yaitu Bapak Suharjo. Beliau adalah Direktur Utama PD Bank Pasar Kabupaten Karanganyar. Sebagai pelaksana teknisnya Pak ya, atas kesepakatan kemitraan antara pemerintah daerah Karanganyar dengan Yayasan Damandiri terkait dengan program pendidikan, kualitas kesehatan, dan penguatan usaha kecil menengah. Bapak, kalau boleh tahu kontribusi apa saja ini Pak yang sudah diberikan oleh PD Bank Pasar terhadap peningkatan mutu pendidikan dan juga kualitas kesehatan? Terima kasih Mbak Dian. Selamat malam pada pemirsa televisi. Di dalam hal kami selaku badan usaha milik daerah Kabupaten Karanganyar untuk membantu peran serta dalam bidang pembangunan di Karanganyar ini, oleh Ibu Bupati kami diberikan tugas di dalam rangka penyaluran kredit atas MOU yang sudah ditandatangani atau disepakati oleh Dana Mandiri dengan Kabupaten Karanganyar. Dana dari Bapak Haryono Suyono yang disalurkan lewat PD BPR Bank Pasar Karanganyar, untuk pertama kami dicoba dulu Pak. Pakai tes ya Pak ya? Dicoba Pak, karena mungkin beliau juga mesti harus percaya dulu dengan kinerjanya Bank Pasar. Iya, betul. Kami dicoba. Cobaannya juga cukup menggembirakan bagi kami di sektor BPR, karena pertama kami mendapatkan kucuran dana dari beliau yang berupa deposito sebesar 5 miliar. 5 miliar itu kalau di tingkat kabupaten sudah cukup gede. Mungkin kalau di Pak Haryono di Jakarta belum begitu gede. Tapi manfaatnya bagi kita sangat bermanfaat sekali, sehingga yang 2 miliar kami salurkan seperti tadi dibicarakan oleh Ibu Bupati kepada bidan yang ada di Karanganyar dengan bunga yang sangat-sangat cukup menarik, yaitu 12% efektif. Sebentar Bapak, ini kok belum sudah bunga, ini macam kreditnya seperti apa saja ini Pak? Jadi kredit yang dilewatkan kami itu sementara ini kredit untuk bidan dan kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM. Kecil dan menengah. Itu yang sebanyak 2 miliar tadi ya? Yang 2 miliar khusus untuk bidan. Oh, khusus untuk bidan. Iya. Sisanya? Sisanya untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Lalu? Terus yang tadi saya sebagaimana kami terangkan di depan, bunganya sungguh-sungguh sangat menarik karena beliau menaruh dana di kami karena memang sasarannya masyarakat kecil untuk meningkatkan kesehatan yang ada di Karanganyar ini. Bunga dari beliau kami hanya membayar 6%. Sehingga kami mendapat tugas dari beliau, Pak Harjo kalau jual juga jangan mahal-mahal. Kami diberikan spread sebesar 6%. Kami jualnya 12%, efektif berarti menurun.
khusus untuk bidan. Sedangkan yang untuk UMKM kami diberi modal oleh beliau dengan bunga 9%. Juga kami menjual kepada usaha mikro kecil menengah dengan bunga 19% efektif. Demikian Mbak Dian. Lalu kalau melihat bunga yang sedemikian kecil apa nggak rugi nih Pak? Saya kira tidak rugi karena kami oleh beliau diberi spread 6%. Karena memang ibu sendiri ini punya badan usaha bukan hanya untuk cari untung. Sasaran didirikannya Bank Pasar dulu sesuai dengan perdanya memang untuk memberi bantuan permodalan kepada orang-orang yang miskin atau golongan ekonomi yang ada di pedesaan. Oke, lalu kalau untuk kredit-kredit untuk usaha mikro kecil itu wujudnya seperti apa saja itu Bapak? Jadi kami salurkan dalam wujud kredit kelompok. Kredit kelompok itu setiap kelompok terdiri dari 10 anggota, 10 orang anggota. Setiap anggota itu ada yang 1 juta sehingga satu kelompok bisa 10 juta dan ada yang 5 juta per anggota sehingga kami mengucurkan bisa satu kelompok itu 50 juta. Kalau cuma segitu pakai agunan nggak itu Pak? Sementara ini apapun yang Sementara terjadi kami juga mendidik kepada masyarakat. Karena masalah sekarang itu kalau kredit tanpa agunan ya risikonya di kami. Kami juga tanggungannya tidak segan-segan Mbak. Tanggungannya itu Bupati Karanganyar oleh Pak Aryono. Jadi kalau nanti kalau kreditnya macet, beliau bilang Bupati Karanganyar akan dibawa ke Jakarta. Jadi kami perlu hati-hati. Jadi walaupun kreditnya kecil, tetap harus pakai agunan agar bisa lebih bertanggung jawab ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Suharjo atas rawuhnya di sini dan juga atas waktunya. Dan pemirsa itulah tadi perbincangan saya dengan Bapak Suharjo, Direktur Utama PD Bank Pasar Karanganyar. Dan selanjutnya sebelum saya bergabung kembali dengan rekan saya Margono dan juga dua tamu saya pada episode kali ini, saya akan mengajak Anda untuk menikmati dulu sajian lagu dari Campur Sari Romantika Pendopo Campur Sari dari Karanganyar.
bukan main. Ternyata yang jelas tidak hanya Jagung Karanganyarnya, Apalagi tapi Mas? juga Bu Rinanya juga jelas ini ya. Bu Rina, sebetulnya apa sih Bu Rina yang ingin dicapai, yang ingin diraih oleh Bu Rina? Bu Rina ini sudah begitu sibuk sekali mengurusi sebagai bupati dan juga belum lagi rekaman-rekaman VCD, belum lagi menyanyi. Ini sebetulnya apa sih Bu motivasi Bu Rina ini? Apa yang dicapai sebetulnya dengan apa yang dilakukan selama ini oleh Bu Rina ini? Masih sempat-sempatnya berkesenian, rekaman lagi, VCD-nya dijual lagi gitu. Istilah Karanganyar barang ya Mas. Tapi kesemuanya demi masyarakat Karanganyar dan saya khususkan untuk mereka yang kurang mampu atau yang terancam putus sekolah. Saya pribadi itu sudah sejak lama, mungkin tahun 82 itu sudah mengangkat anak yang kurang mampu dari anak satu orang sampai alhamdulillah kurang lebih 1000 sekarang sebagai biaya pribadi saya. Dan itu saya mungkin tidak pernah menerima pertama-tama gaji waktu dulu dapat beras. Itu saya tidak pernah saya terima karena saya kepingin bagaimana setelah saya home visit itu mengetahui situasi ekonomi murid saya yang sangat-sangat mepet. Ternyata kenapa dia bodoh, kenapa dia selalu minder di sekolahan. Ternyata setelah saya datangi itu benar-benar ekonominya sangat kurang mampu. Akhirnya setelah saya angkat dalam semester pertama, kedua langsung kenaikan dalam belajar itu sangat bagus. Nah, belajar dari pengalaman itu ternyata saya tinggal berarti memang ekonomi ini faktor utama dalam bentuk belajar, walaupun memang ada yang orang yang tidak mampu banget tapi memang dia pinter dan memang dia sangat usaha, tapi rata-rata seperti itu. Akhirnya setelah saya menjadi bupati ini kok ya dana pendidikan itu kok masih sangat kurang. Dan karena saya tahu persis karena saya 22 tahun mengajar, ini saya tidak kepengen murid-murid siswa-siswa atau anak bangsa ini nanti akan terancam untuk putus sekolah. Maka dari itu saya berusaha bagaimana ya saya tidak ngatung-ngatung saja, tapi saya kan punya kalau suara sih pas-pasan. Akhirnya yang saya rangkul itu tidak hanya sembarang orang, maka kalau saya yang rangkul mereka-mereka yang belum ngetop sih apa gunanya kaset saya. Dan akhirnya saya juga minta kepada Mas Didi Kempot, itu saya pilih. Dan Mas Didi Kempot satu hal harus mau dengan arahan saya. Arahan saya adalah satu, pitutur tadi, mendidik, dan kesemuanya lagu-lagu saya itu laku dijual tetapi mendidik dan pitutur dan semuanya senang piye carane. Nah, akhirnya juga bisa terjadi dan itu 21 hari itu dari awal lagu baru sampai selesai alhamdulillah bisa kami selesaikan berwujud VCD. Ini loh Mas, beruntungnya masyarakat Karanganyar punya seorang bupati yang punya talenta lebih di dunia tarik suara. Alhamdulillah. Bagaimana kalau seluruh bupati di Indonesia itu seperti Bu Rina ya Pak Haryono? Betul Mas dan Mbak Dian, ini merupakan satu anugerah dan kita dengan adanya lagu-lagu ini suasana yang tegang, suasana yang saling mencaci maki, suasana yang saling gontok-gontokan itu menjadi suasana yang berbudaya, suasana yang lincah, suasana yang dinamik. Karena bagaimanapun juga Mbak Dian, kalau ada sinar pasti di situ ada matahari. Kalau kita telaten menunggu matahari itu akan terbit dan memancarkan cahaya yang bisa menghidupi dunia. Bahkan dalam gelap gulita, kalau ada setitik sinar, pasti itu mungkin sinar yang datang dari bulan. Dan bulan itu kalau sudah naik akan menerangi seluruh gelap gulita ini. Jadi kalau ada seorang bupati yang mempunyai perhatian terhadap manusia, terhadap masa depannya, terhadap pendidikannya, terhadap kelakuannya, terhadap budayanya, maka nanti akan terbit matahari-matahari manusia Indonesia yang lain dibandingkan matahari manusia yang selalu gontok-gontokan, yang selalu caci maki, tetapi manusia yang sanggup untuk berjuang untuk tanah airnya, apakah dia laki-laki atau perempuan seperti Bupati Karanganyar. Oke, Pak Haryono ini punya bakat dari penyair loh Mas. Dan sinar itu yang setitik adalah
Bupati dari Karanganyar yang siap menerangi kegelapan dunia pendidikan. Ini sinarnya tidak hanya setitik tapi kencar-kencar. Dan juga saya terima kasih sekali karena saya kalau minta bantuan terus kepada Bapak Haryono Suyono ya malu ya. Akhirnya saya ciptakan sebuah lagu dan alhamdulillah mungkin lagu saya ini termahal ya Pak di dunia karena satu kaset itu dibeli oleh beliau Bapak Haryono Suyono itu 3 juta satu keping. Satu keping. Ya satu keping itu kan ada 11 lagu saya yang lagu baru dan itu ternyata beliau tidak membeli satu. 10 lagu, 10 keping, jadi 30 juta, namun tidak untuk pribadi Rina Iriani atau Bupati Karanganyar, tapi semua untuk kependidikan untuk anak-anak yang kurang mampu. Jadi jangan salah sangka, yang beli bukan saya. Saya cuma pura-pura membeli. Sesudah itu saya ada di Jakarta, saya tawar-tawarkan dari harga berapa tadi 3 juta. Saya jual 5 juta. 10 juta. Sehingga saya pura-pura, ini Bu, harga kasetnya 30 juta. Tetapi saya bantu lagi, ini 50 juta. Padahal yang saya jual kaset itu. Iya. Jadi sebenarnya banyak sekali warga anak bangsa yang sudah kaya-kaya yang ingin menyumbang. Nah, barangkali melalui seorang bupati seperti Ibu Rina ini dan di tempat lain, mari kita saling gotong royong. Seperti Ibu mengangkat 10 anak menjadi anaknya dan disekolahkan. Kalau kita yang agak punya ini mengangkat 1 saja, maka Indonesia ini akan bebas buta huruf. Betul. Akan mempunyai anak-anak bangsa yang cerdas, yang punya S1, punya S2, punya S3. Kita tidak akan hutang lagi karena anak-anak bangsa ini akan mencipta produk yang laku jual di dalam dan di luar negeri. Bu Rina, di satu sisi banyak sekali ya Bu Rina ya anak-anak SMA yang drop out, sementara mereka putus sekolah. Tapi di satu sisi Bu Rina membangun SMA unggulan. Ya. Maka dari itu kan harus ada balance. Kalau bagaimana kita menciptakan SMA unggulan tapi banyak yang drop out kan percuma saja. Untuk keseimbangan ini di sini diciptakan SMA unggulan, di sini diciptakan mencari dana bagaimana agar tidak ada yang drop out. Maka dari itu dengan kemampuan saya untuk melantunkan lagu-lagu ini mudah-mudahan benar-benar membantu untuk kaum duafa yang saya tidak melihat itu anak pintar atau tidak. Yang terpenting tidak mampu kami bantu. Insya Allah tujuan kami ini nanti benar-benar direspon baik dan semuanya untuk masyarakat Kabupaten Karanganyar. Terus sejauh ini usaha apa Bu Rina untuk merengkuh teman-teman kita yang drop out itu Bu Rina? Ya untuk merengkuh itu kan kita data tuh Pak, berapa? Mungkin Kabupaten Karanganyar itu hampir ya 20-an ribu ya, maka saya sendiri sangat prihatin, kepengen ini tiap tahun berkurang begitu dia dengan cara, dan saya memang punya niat setiap tahun ini bisa menelurkan 1 album, jadi tiap tahun kalau album 1 laku berapa album dan kesemuanya saya sumbangkan untuk pendidikan yang amat sangat saya Bu Rina masih akan tetap terus berkreasi di bidang seni dan berkreasi dan berjuang untuk pendidikan dan untuk masyarakat Karanganyar. Oke. Bu Rina, mungkin masih banyak ya program-program 2004 yang belum terselesaikan. Apa harapan Bu Rina di tahun 2005 ini? Harapan di tahun 2005 tentunya saya kepingin semuanya yang belum terselesaikan nantinya bisa terselesaikan di tahun 2005 walaupun itu secara bertahap, tetapi yang saya minta adalah real di lapangan. Jadi kami punya prinsip tidak akan berjanji-janji kepada masyarakat, yang terpenting bukti, karena kalau kita kebanyakan janji masyarakat itu kecewa. Jadi bagaimana yang penting itu real di lapangan, itu nyata masyarakat bisa menikmati bagaimana kinerja Pemkab Karanganyar. Amin. Lalu dari Yayasan Damandiri sendiri Bapak? Hari ini kita mulai kerjasama dengan Karanganyar. Besok kita akan bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah, akan bekerja sama dengan Universitas Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Mungkin lusa kita akan kembali lagi ke berbagai perguruan tinggi yang lain. Saya dengan teman-teman saya di Universitas Erlangga yang hari ini juga hadir di sini, Pak Naryo dan kawan-kawan, sangat ingin agar supaya kegiatan-kegiatan pemerintah daerah dijalin dengan bank-bank daerah, dijalin dengan masyarakat luas dan untuk masa depan bangsa. Amin.
Oke pemirsa, tanpa terasa berakhir sudah kebersamaan kita ya Mas ya. Waktu juga yang menyudahi. Dan Pak Hayono, terima kasih sudah ke Mbak Sarawak. Dian. Bu Rina, terima kasih sekali. Dan mungkin masih ingin menyumbangkan satu buah lagu untuk kita ya? Nanti setelah ini. Oke, dan Mas, sebelum kita tutup acara Pelenggung Gading kali ini, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bu Rina, juga Pak Hayono selaku sponsor kita, ya, dan juga kepada pemerintah Kabupaten Karanganyar, kepada PD Bank Pasar Karanganyar. Iya, betul sekali. Pak Suharjo ya. Iya, betul. Dan juga kepada Bapak Tritunggal, pimpinan Romantika Pendopo Campur Sari, Serut Popongan Karanganyar, kepada Mataram Rumah Batik dan Handicraft, dan juga kepada Bapak Alwi Sugeng Siswawinoto, pimpinan Rarasati Dekorasi, kemudian Ibu Hajah Wiwi Suhartono, pimpinan UMI Pusat Busana Muslim, Mas Agung Gunawan, pimpinan dan koreografer Jogja Dance Company, dan juga Mas Bram Itali, pimpinan Samurai Pro, dan juga semua pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Akhir kata, saya Dianfa dan juga rekan saya Margono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada episode mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kudu diwulang sing apik, ora bareng diajari sing ra becik. Ojo nganti salah malah kerik, mboten sae alias tidak baik. Sinau kudu nenggo ngangsu ilmu, kudu manut miturut mring para guru. Ojo nganti lali karo ibu, yen sekolah kudune teman lan tuhu. Mano unjal neng wiwitan, Neng dewae yen lunga kudu pamitan. yen disawang bisa klakon pinter tenan. Sapa wonge atine ora kepimbang. Kalau kae ana panuntun sejati, sing wis kondang arana Dewi Saraswati. Dasar ayu kaya widodari, ora mung ayu uga sugih pakerti. Gianyar wontene ing Pulo Bali, Karanganyar wontene ing lereng Ngedi. Belajar niku kang utami, kanggo sangu desa ing tembe mburi. Mano unjal neng wiwitan, Neng ndi wae yen budal kudu pamitan. yen disawang bisa klakon pinter tenan. Sapa wonge atine